Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang, dan kali ini kita masih berbincang tentang waspada perkembangan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran mengingat Idul Fitri 1442 Hijriah ini baru saja kita alami, kita jalani, dan tentu saja tradisi silaturahmi tidak bisa ditolak begitu ya. Dan ini masih menjadi satu himbauan yang keras sekali kalau kita berbincang tentang bagaimana efek dari mudik Lebaran sampai akhirnya juga ada yang punya penyakit bawaan seperti penyakit paru begitu dokter. Ya, dokter Ia ini adalah spesialis paru yang mungkin bisa share informasi bahwa yang dulu sudah pernah terkena dan sudah punya penyakit bawaan paru, ini harus seperti apa untuk lebih kembali menjaga dirinya? Ya. Saya bicara di bidang saya, penyakit paru ya. Kalau ada penyakit paru itu bisa PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, asma bronkiale, TB paru, CA paru. Nah, ini kalau kena COVID, kena penyakit COVID, tentu COVID-nya akan menjadi lebih berat. Jadi betul-betul harus dijaga, harus dikontrol untuk penyakit-penyakit asma. Penyakit asma PPOK harus pakai obat pengontrol. Jangan sampai asmanya kumat, jangan sampai PPOK-nya kumat. Apalagi mungkin makannya jadi agak sembarangan, agak los mungkin ya Mbak. Gorengan, rengginang, kacang, semuanya ada di meja Lebaran ini. Lebaran. Kemudian santan-santan. Ini memicu orang yang sakit asma, PPOK, asmanya jadi kumat, seseknya jadi kumat. Ya. Nah, itu saya betul-betul menghimbau. Juga lakukan betul protokol kesehatannya untuk orang-orang yang seperti ini. Orang yang dengan TBC paru, jangan sampai stop pengobatannya, jangan sampai lupa minum obatnya. Yang obatnya sampai 6 bulan rutin harus diminum sesuai dengan anjuran dokternya, jangan sampai lupa. Untuk yang asma, obat pengontrolnya dipakai. Obat pengontrol itu bisa hisap Mbak, ya, sehari 2 kali, bisa sehari sekali. Yang PPOK juga begitu, obat pengontrolnya dipakai. Karena kalau kumat, apalagi nanti ketambahan kena virus COVID, itu lebih berat. Penanganannya lebih berat, dan saya juga agaknya kerjanya lebih ekstra lagi. Orang yang tidak ada penyakit penyerta aja juga bisa menyebabkan kematian, apalagi yang penyakit penyerta, apalagi penyakitnya sudah ada di paru, ada penyakit penyerta pernafasan gitu ya. Yang orang dia biasa aja sudah sesek, apalagi begitu kena virus COVID, seseknya akan bertambah dan gejalanya akan menjadi lebih berat. Baik, harus lebih 2 kali ekstra menjaga protokol kesehatan, dan harus tetap ekstra untuk rutin obatnya itu tadi, begitu ya, untuk Anda yang sudah punya tetap diminum, konsumsi, ya, tetap tidak jangan sampai lepas. Baik, dan selanjutnya kita berbincang tentang bagaimana bagi yang punya penyakit bawaan seperti paru ataupun juga masyarakat yang alhamdulillah sehat seperti kita semua begitu ya, tidak punya penyakit bawaan. Herd immunity ini, dokter, seperti apa sih sebenarnya definisi dan harus seperti apa untuk bisa memunculkan herd immunity untuk kita sendiri? Ya, herd immunity itu secara berdefinisi adalah bagaimana kita membuat suatu populasi itu terlindungi kebal terhadap suatu penyakit. Baik. Nah, caranya seperti apa? Caranya salah satunya adalah vaksinasi ini. Vaksinasi ini tidak mungkin kita mencapai populasi 100% untuk bisa vaksin, nggak mungkin. Mungkin ada orang yang memang tidak boleh divaksin. Contohnya adalah pasien dengan asma exacerbasi. Ya, asmanya tidak terkontrol. Dia 1 bulan bisa lebih 4 kali dia kumat, itu tidak bisa divaksin. Ya. Atau mungkin dengan kencing manis yang tidak terkontrol. Gula darahnya tinggi terus, tidak terkontrol, ini tidak boleh divaksin. Nah, orang-orang seperti ini memang tidak boleh divaksin. Tapi bila kita bisa mencapai vaksinasi 80%, sementara 20% ini adalah spare untuk orang-orang yang tidak bisa divaksin. Nah, ini bisa melindungi orang-orang yang tidak tervaksin, akhirnya semuanya akan terlindungi. Itu yang dinamakan herd immunity. Makanya bagi kita yang memang punya kesempatan untuk divaksin, bagi orang lansia yang memang punya kesempatan untuk divaksin, ya, ini sudah terkontrol, penyakit kronisnya sudah terkontrol, jangan takut untuk divaksin.
vaksin untuk melindungi diri sendiri juga untuk melindungi orang lain supaya herd immunity ini bisa tercapai, khususnya paling tidak di Kota Malang. Syukur-syukur bisa seluruh Indonesia. Dengan adanya herd immunity ini, ya, kalau sudah populasi ini sudah terlindungi semua, aktivitas yang sekarang mungkin terbatas, sekolah online bisa kita lakukan offline, kembali normal semuanya, ya, bisa kembali normal, tapi ya tetap pakai protokol ya, kesehatan. Baik. Pakai protokol kesehatan. Ekonomi bisa mulai bangkit lagi, pariwisata bisa mulai bangkit. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita, salah satu ikhtiar pemerintah yang harus kita dukung supaya herd immunity ini bisa tercapai. Tapi kalau orang banyak menolak, akhirnya kan vaksinnya juga tidak terdistribusi dengan baik. Betul. Jadi yang harusnya 80% kan target kita 80%. Ya. Vaksinasi harus tercapai pada seluruh populasi 80%. Kalau ini tidak tercapai, herd immunity-nya juga tidak tercapai, dan kita akan begini terus. Baik, jangan pernah takut untuk vaksin, jangan pernah menolak vaksin. Vaksin ini sudah melalui uji klinis yang panjang sekali. Bahkan yang diuji cobakan pertama kali, jangan lupa, adalah Presiden Republik Indonesia. Begitu ya, bukan orang sembarangan untuk dicoba, tetapi langsung pejabat-pejabat, bahkan tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan yang pemimpin daerah semua, begitu ya, sehingga itu sudah menjadi satu bukti nyata bahwa tidak ada yang membahayakan, semuanya adalah demi herd immunity, dan semuanya akan segera normal, begitu ya, pandemi segera berlalu juga. Tetap terkendali. Istilahnya begitu ada efek samping, tetap kita tetap pantau, ya, tetap pantau. Ada KIPI, kita juga tetap pantau. Kalau itu suatu yang merugikan dan itu mematikan, itu pasti juga sudah langsung akan dihentikan. Baik, semuanya aman. Jadi jangan pernah takut untuk vaksinasi, begitu ya. Baik, kita terkait dari adanya kesembuhan, begitu ya. Ada tipe COVID-19 yang ternyata bisa sembuh sendiri, begitu ya. Betul. Yang biasanya memang gejalanya lebih ringan sekali. Dan kalau kita membandingkan tentang gejala sakit ringan, sedang, berat, ini macam-macamnya seperti apa sih, dokter, untuk bisa kembali diinformasikan kepada masyarakat? Iya. Penyakit COVID-19 ini memang cukup membuat bingung klinisi, ya. Jadi memang dari tanpa gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, bahkan gejala kritis. Ada orang yang tanpa gejala, makanya dia abai. Aku lo nggak apa-apa walaupun aku positif, tapi saya nggak apa-apa, makanya dia nggak apa-apa, sakit cuma seperti ini aja. Atau yang sakit kayak flu ringan aja, pilek, batuk, badan nggak enak, cuma greges-greges, ya deh, aku nggak apa-apa, ya tenang aja, COVID itu nggak ada. Bahkan dia mungkin bisa bicara begitu. Kemudian ada yang gejala sedang, dia sudah mulai sesak, mulai mual, muntah, lemes, butuh oksigen. Kemudian ada yang gejalanya berat, butuh perawatan yang lebih berat lagi. Kemudian ada gejala kritis, bahkan dia harus pakai alat pernafasan, alat bantu pernafasan yang dinamakan ventilator. Nah, untuk yang gejala ringan, tanpa gejala ringan, dia mungkin bisa sembuh sempurna. Setelah itu ya dia bisa tidak ada gejala sisa. Tapi untuk yang gejala sedang, gejala berat, gejala kritis, ini mesti ada gejala sisa, sequelae. Setelah sembuh biasanya masih ada efeknya, begitu ya? Kenapa? Karena ada kerusakan paru yang di situ masih ada, yang tidak bisa kembali normal secara cepat. Virusnya mungkin sudah tidak ada, virusnya mungkin sudah mati, tapi sisanya jaringan inflamasi yang ada di parunya itu menimbulkan jaringan parut, menimbulkan jaringan skar-skar itu loh, Mbak. Sehingga tidak sempurna lagi. Tidak sempurna lagi. Baik. Mungkin butuh waktu untuk bisa sempurna. Kadang-kadang orang sudah hasil swabnya sudah negatif 2 kali, sudah saya katakan sembuh, tapi dia tidak bisa lepas dari oksigen. Baik. Nah, bisa lepas oksigen kan butuh waktu. Ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh 3 bulan, bahkan ada yang bisa sampai 4 bulan. Nah, itu makanya tetap jangan abai dengan COVID-19. Walaupun ada yang gejala ringan sedang, ingat, ada yang gejala berat, ada yang kritis, bahkan ada yang meninggal. Dan itu juga sudah terbukti, sudah banyak yang meninggal. Jangan sampai korban menjadi lebih banyak lagi. Lindungilah orang tua kita, mbah-mbah kita, orang tua, orang yang sudah sepuh, itu yang
kebanyakan gejalanya gejala berat sampai kritis. Kita yang abai, tapi ketika pulang ke rumah kita yang membawa virus itu ya dok ya. Betul. Itu yang paling ditakuti. Ya, sayangilah orang tua kita. Baik, jangan sampai Anda yang membawa virus karena Anda merasa sehat, Anda yang membawa virus ke rumah ketika Anda pulang beraktivitas. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini, masih di Bincang-Bincang.